Dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita. Halo Govelas, selamat pagi, dan kesempatan pada kali ini kita akan melakukan sebuah podcast dengan salah satu narasumber kita, yaitu Ibu Tri. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Jadi beliau ini merupakan salah satu dosen di jurusan ilmu pemerintahan, dan Ibu Tri ini banyak sekali fansnya nih Ibu nih karena ibunya baik gitu. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya pingin ini Bu berdiskusi tentang, karena masyarakat tuh banyak sekali yang kayak pro kontra terkait isu terkini. Nah, yang pengen saya bahas itu terkait tentang isu pemindahan ibu kota nih Bu. Jadi kan masyarakat itu banyak sekali menimbulkan pro dan kontra. Jadi bagaimana pandangan Ibu terkait dalam isu pemindahan ibu kota ini gitu Bu? Oke. Assalamualaikum teman-teman. Assalamualaikum Mas. Ya, sehat semua toh? Sehat Ibu, mari. Iya. Terima kasih telah mengundang kami untuk bincang-bincang ya tentang pemindahan ibu kota. Pemindahan ibu kota itu merupakan sebuah peristiwa sesungguhnya yang hampir beberapa bukan ya, ada beberapa negara di dunia ini yang pernah melakukan pemindahan ibu kota. Tidak terkecuali Indonesia. Jadi Indonesia pun pernah mengalami beberapa kali pindah ibu kota, tentu dengan alasan yang berbeda dengan saat ini ya. Benar. Waktu itu mungkin pada saat kemerdekaan, yang kemudian dengan pertimbangan-pertimbangan politik saat itu juga telah mengalami pemindahan seperti ke Jogja, bahkan kita juga pernah pindah ke Aceh gitu. Dulu ya Bu ya sejarahnya itu. Sejarahnya walaupun kurun waktunya ya sebentar. Nah, terkait dengan isu pemindahan yang hari ini oleh pemerintah kita yang IKN ya istilahnya itu, sebetulnya sudah diwacanakan itu cukup lama Mas. Benar. Jadi bahkan sejak zaman Presiden Soekarno itu sudah mewacanakan untuk pindahnya ibu kota. Nah, tentu bukan tanpa alasan ya. Jadi kalau misalnya kita bisa melihat beberapa alasan ya, setidaknya ada alasan-alasan demografis, ada alasan politis, ada alasan sosial gitu ya. Benar Bu. Nah, tapi saya ingin melihat dulu yang teknis demografis dulu. Boleh. Secara demografis itu atau secara kependudukan. Memang Jakarta semenjak dia menjadi ibu kota itu kan menjadi daya tarik ya, menjadi pull factor yang luar biasa dari masyarakat di sekitar Jakarta, Jawa, dan bahkan di luar Jawa. Artinya ya karena punya daya tarik tersendiri, orang akhirnya melakukan urbanisasi ke ibu kota yang pada gilirannya tentu menjadikan jumlah penduduk di ibu kota itu menjadi meningkat cukup signifikan. Hari ini kira-kira kalau di persentase menurut catatan BPPS mungkin sekitar lebih dari 56% penduduk itu tinggal di Jawa dan khususnya artinya di kota-kota besar itu termasuk Jakarta itu penduduknya jauh lebih besar. Kalau dulu misalnya pada zaman tahun-tahun 60-an begitu ya, penduduk Jawa, kota-kota di Jawa itu rata-rata mungkin 70-80% tinggal di desa, selebihnya di kota. Nah sekarang kondisinya sudah berbalik. Artinya di desa itu justru penduduknya sedikit, kemudian lebih banyak yang di kota. Nah, secara demografis begitu penduduknya semakin meningkat dan dia menjadi daya tarik yang luar biasa, di sisi lain daya dorongnya dari desa atau wilayah-wilayah di sekeliling itu juga kurang mendukung, akhirnya orang berbondong-bondong ke kota. Benar. Dampaknya adalah kota menjadi, khususnya ibu kota Jakarta,
menjadi sangat burden, bebannya sangat berat, bener Bu. bebannya sangat berat sehingga baik siang maupun malam kebutuhan kota Jakarta untuk menyuplai kebutuhan warganya menjadi sangat berat. Itu baru yang dari demografi ya, belum dari aspek politik, aspek sosial dan sebagainya yang tentu menjadikan perlu dipertimbangkan saat itu sejak zaman Pak Karno kayaknya perlu ini pindah ibu. Nah, persoalannya tadi disampaikan oleh Mas. Iya. Wah, ini jadi pro kontra begitu ya? Iya, banyak sekali pro kontra di masyarakat. Pertimbangan apa tidak ada pertimbangan lain selain pertimbangan beban berat ibu kota gitu. Saya kira itu. Nah, tentu pemerintah sudah mempertimbangkan banyak hal ya. Artinya sebelum menjadi sebuah pilihan pastinya sudah dipertimbangkan. Begitu Mas kira-kira. Jadi sekedar untuk info teman-teman, pemerintah itu tidak akan melakukan sesuatu yang di luar ini ya Bu ya, merugikan masyarakat. Pasti bakalan ada data yang mendukung buat melakukan yang terbaik untuk masyarakat, itu bener ya Bu ya. Dan juga ada peribahasa nih Bu, katanya bukan peribahasa, maksudnya kebanyakan masyarakat tuh ngomong pengen mengadu nasib di ibu kota gitu. Jadi kan membuat justru malah menambah beban dari ibu kota tersebut gitu. Terus juga nih Bu, terkait ini kan emang sudah dari zamannya Soekarno ya Bu ya, emang sudah dibahas dari zamannya Soekarno. Terus baru terrealisasikannya nih sekarang nih pada zamannya Presiden Pak Jokowi. Nah, berikutnya kira-kira menurut Ibu dampak positif baik dari Jakartanya ataupun di daerah barunya nanti, ibu kota kita nanti, itu kira dampak positif dan negatifnya apa nih Bu kira-kira dari masing-masing daerah? Oke, setiap pilihan itu pasti punya plus minus ya. Bener. Punya dampak positif dan negatif. Nah, tapi untuk kondisi saat ini sekali lagi seperti yang tadi disampaikan oleh Mas, bahwa saya yakin bahwa pemerintah ketika membuat sebuah keputusan tidak bermaksud untuk merugikan masyarakat, benar. Ya, membuat sengsara masyarakat, saya kira tidak. Oleh karena itu untuk masalah IKN ini pemerintah sudah melakukan analisa, sudah melakukan studi kelayakan, sudah melakukan hal-hal yang sifatnya ya untuk mengecek kelayakan untuk memindah ibu kota itu pasti sudah dengan pertimbangan yang luar biasa. Nah, tentu tidak ada kebijakan publik yang bisa memuaskan semua pihak. Gitu ya. Artinya meskipun sudah dilakukan dengan berbagai macam pertimbangan tadi, pasti ada pihak-pihak yang mungkin merasa belum terpuaskan atau masih kurang berkenan. Nah, sekali lagi dengan intinya bahwa saat ini dengan lahirnya Undang-Undang IKN nomor 3 ya tahun 2022 itu menunjukkan bahwa secara regulasi pemerintah sudah menetapkan. Nah, ketika pemerintah sudah menetapkan, maka kita sebagai bagian dari warga negara yang mencintai bangsanya ini ya, untuk turut mendukung. Mendukung untuk keberlangsungan pemindahan ibu kota yang harapannya bisa menjadi solusi, menjadi jalan keluar ketika kota Jakarta itu sudah betul-betul crowded gitu. Nah, oleh karena itu menurut hemat saya pemerintah dalam hal ini meskipun secara regulasi sudah fix gitu ya, tapi pemerintah wajib tetap mendengarkan. Mendengarkan suara publik, suara rakyat. Karena yang namanya perubahan itu ibarat orang naik pesawat gitu. Perubahan itu transisi. Orang naik pesawat itu kalau ibaratnya naik pesawat itu pada saat take off itu pasti goncang itu. Ya, ada pergerakan gitu ya. Benar. Tapi insya Allah nanti akan stabil. Dan kalau ada perubahan lagi ya goncang lagi, misalnya saat pesawat itu landing gitu. Berarti itu betul-betul sebuah negara tuh diuji di situnya ya Bu ya, benar. Harus betul-betul masyarakat dan pemerintah benar-benar bersatu ya Bu ya, nggak boleh terpecah belah gitu, benar. Jadi kalau kita memahami konsep kayak transisi itu, insya Allah
akan baik-baik saja. Artinya itu benar. nanti bisa akan terselesaikan sepanjang ketika saat take off itu ya bersama-sama dengan segala keruwetannya nanti akan berjalan dengan landai, dengan nyaman. Dan ketika misalnya terjadi sesuatu sekalipun gitu, ya ditangani bersama-sama gitu. Benar. Nah, sehingga akan akhirnya bisa semuanya secara sistem bisa berjalan dengan baik. Nah, oleh karena itu kalau tadi lalu apa positif negatif? Kita bisa melihat secara dari sisi misalnya bisnis. Bisnis boleh, Bu. Orang kemudian sudah membayangkan, waduh ini kan jadi propertinya nanti gimana, terus yang sudah dibangun sekian banyak itu mau dikemanakan gitu ya. Benar-benar. Nah, berdasarkan hitung-hitungannya, insya Allah pemerintah sudah menetapkan bahwa Jakarta tetap akan menjadi pusat bisnis. Ekonomi ya, pusat ekonomi Indonesia. Sehingga meskipun dia pindah gitu ya, ibu kota pemerintahannya atau ibu kota negara tepatnya, tapi roda ekonomi di Jakarta semoga tetap bisa berputar, tetap bisa berjalan dengan baik. Nah, kemudian di sisi lain dampak negatifnya mungkin masyarakat akan mengalami semacam budaya baru ya. Oh benar, budaya baru baik bagi Jakarta yang ditinggalkan maupun baik daerah yang baru nanti. IKN baru di Kaltim itu yang menjadi tempat baru karena betapapun di sana masyarakat di sana kan masih, mohon maaf, masyarakat yang selama ini belum berpola ala Jakarta. Kemudian nanti lambat laun dia akan menjadi seperti Jakarta karena dicari orang, didatangi orang dan sebagainya. Artinya itu dampak negatif tapi masih bisa ditolerir gitu. Iya, masih bisa. Pasti akan ada adaptasi. Kemudian yang ketiga terkait dengan jejaring. Jejaring baik jejaring bisnis, jejaring politik, macam-macam pasti ada.